Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nairul Iza dari kelas P IPA SD 2018 akan menayangkan sebuah video tentang keterampilan dasar mengajar untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah keterampilan dasar mengajar dengan dosen pengampu yaitu Dr. Alfiana Yuli Afianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Ibu akan mengajarkan kepada kalian jika ada yang bertanya tentang kabar, bagaimana kabarnya hari ini? Kalian menjawab, Alhamdulillah, senyum ceria di pagi yang indah, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Baik, Ibu ulangi kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senyum ceria di pagi yang indah, Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah di manapun kita berada. Kemudian sebelum memasuki pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Waqiah dan Al-Mulk, dipimpin oleh ketua kelas. Baik, ketua kelas agar bisa memulai berdoa, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Waqiah dan Al-Mulk. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Waqiah dan Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat saba'an munbatta wa kuntum azwajan thalathah. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Semoga kita semua menjadi hafiz Quran dan kelak ditempatkan pada surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum melanjutkan pelajaran berikutnya, Ibu akan mengabsen kalian. Alhamdulillah tidak ada yang absen, masuk semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum melanjutkan materi berikutnya, Ibu akan bertanya kepada kalian materi apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Apakah kalian masih ingat? Jika masih ingat, langsung acungkan tangannya. Betul sekali. Materi sebelumnya yaitu materi tentang kegiatan ekonomi. Dan dari kegiatan ekonomi ada berapa jenis? Ayo sebutkan Rosa. Betul sekali, ada 3. Kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Baik, Alhamdulillah kalian masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya. Tentang apa? Ayo, apakah ada yang tahu? Baik, Ibu akan memberikan gambaran terlebih dahulu materi apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita tidak akan bisa melakukan dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Contohnya, kita pergi ke pasar tanpa adanya penjual, kita tidak akan dapat membeli, dan lain sebagainya. Baik, ketika kita membutuhkan orang lain, pasti kita ada sebuah hubungan. Hubungan itu akan terjadi timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Nah, dari gambaran tersebut, apakah dari kalian ada yang mengetahui materi apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Raka? Betul sekali. Dari gambaran yang telah Ibu gambarkan tadi, Raka bisa menyimpulkan bahwa materi yang akan kita pelajari yaitu materi tentang interaksi sosial. Apakah dari kalian ada yang sudah mempelajari apa itu interaksi sosial?
Rani. Betul. Interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik antara satu orang atau lebih untuk memenuhi tujuan bersama. Dan pada interaksi sosial ini tidak akan terjadi tanpa adanya dua syarat. Syarat yang pertama yaitu kontak sosial dan yang kedua yaitu komunikasi. Kontak sosial ini ada beberapa jenis, kontak sosial positif dan kontak sosial negatif. Kontak sosial positif bisa berakibat sebuah kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif bisa berakibat sebagai pertentangan atau konflik. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi ini ada 5 unsur, yaitu komunikan, komunikator, pesan, media, dan efek. Kemudian, dalam interaksi sosial juga adanya 2 proses, yaitu proses disosiatif dan asosiatif. Untuk interaksi sosial yang disosiatif mengakibatkan sebuah dampak yang positif, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kemudian, yang interaksi sosial bersifat disasosiatif itu yang bersifat negatif, bisa berakibat persaingan, kontravensi, atau konflik. Baik, dalam interaksi sosial juga ada beberapa faktor pembentuk. Untuk yang pertama yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, empati, motivasi, dan simpati. Baik, dari penjelasan yang telah Ibu jelaskan, apakah dari kalian ada yang belum paham? Silahkan ditanyakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Raka mungkin? Oh, tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan penjelasan dari sebuah video berikut. Silakan kepada petugas piket untuk menyalakan LCD-nya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini ya. Kali ini kita akan membahas materi interaksi sosial. Setelah kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial, yang kedua, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, dan yang ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya manusia mempunyai kebutuhan, baik kebutuhan material maupun spiritual. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya itu, manusia membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Apakah sebenarnya interaksi sosial itu? Mari anak-anak kita ikuti dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Dan yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu.
Berdasarkan pelakunya, interaksi sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama, antara individu dengan individu. Yang kedua, antara individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, antara kelompok dengan kelompok. Sementara berdasarkan caranya, interaksi sosial dibagi menjadi 2. Yang pertama, interaksi secara langsung. Artinya, antara pelaku dapat saling bertemu atau bertatap muka. Yang kedua, interaksi tidak langsung. Pada interaksi ini, antar pelaku tidak langsung bertemu, tetapi mereka melakukan interaksi dengan menggunakan media atau orang ketiga. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, faktor imitasi, yaitu proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Yang kedua, faktor sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Yang ketiga, faktor identifikasi, merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Dan yang keempat adalah faktor simpati, merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, ataupun di kantor, dan di mana saja melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Mari kita lanjutkan pembahasan materi ini. Bentuk interaksi sosial, pertama, proses yang asosiatif, kedua, proses yang disosiatif. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama merupakan usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Contohnya, penduduk bergotong royong membersihkan jalan di lingkungan rumahnya. Yang kedua, akomodasi, merupakan usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha untuk mencapai kestabilan. Contoh akomodasi adalah toleransi kehidupan beragama. Yang ketiga, asimilasi, merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Dalam hal makanan, contoh asimilasi, misalnya bakso, makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok, kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan sebagainya. Proses-proses yang disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Yang pertama, kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, untuk mendapat gelar juara, kesuksesan, sebuah piala dan hadiah, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kontravensi, yaitu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu.
Kontravensi ditandai oleh gejala-gejala kebencian atau perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap kepribadian seseorang. Contoh kontravensi bisa dijumpai di dunia politik. Yang ketiga, pertentangan atau konflik, yaitu suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Pertentangan atau konflik disebabkan antara lain karena perbedaan antara individu dengan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham kan tentang interaksi sosial? Sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Selamat bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah dari video yang telah Ibu tayangkan tadi masih ada yang bingung? Silahkan ditanyakan sebelum Ibu memberikan tugas kelompok kepada kalian. Baik, jika tidak ada, Ibu akan membentuk kelompok menjadi 6. Satu kelompok terdiri dari 4 orang dan sistem pengerjaannya seperti ini. Yang kedua, beralih ke kelompok lain. Yang kedua, tetap dalam satu kelompok. Untuk yang mendapatkan nomor 1 langsung mengumpul dalam kelompok 1, dapat nomor 2 langsung kelompok di nomor 2 dan seterusnya. Nah, sebagai lain, Ibu akan memberikan materi kepada masing-masing kelompok untuk didiskusikan selama 5 menit. Kemudian nanti 2 orang kelompok lain untuk menjelaskan materi yang telah Ibu berikan pada kelompok masing-masing. Apakah sudah dapat semua? Jika sudah, bisa dimulai dari sekarang. Jika masih belum paham dengan instruksi Ibu, bisa ditanyakan. Bagaimana? Apakah sudah selesai diskusinya? Jika sudah, silakan dipresentasikan. Kemudian tugas dari masing-masing kelompok satu perwakilan saja untuk menulis kesimpulan pada diskusi pada pagi hari ini untuk disetorkan ke Ibu sebagai nilai keterampilan. Bisa dipahami? Baik, Ibu akan mengajak dari kelompok 5 untuk melakukan presentasi terlebih dahulu. Kemudian dilanjut kelompok 4, kelompok 6, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 1. Silahkan. Untuk yang lain bisa dicatat sendiri-sendiri untuk menjadi bahan pengetahuan kalian. Alhamdulillah, presentasi telah selesai. Dan dari kalian, apakah masih ada yang dibingungkan dari yang dipresentasikan teman-teman kalian? Silahkan langsung ditanyakan kepada Ibu ya. Jangan malu-malu, karena malu bertanya sesat di jalan. Lebih baik bertanya daripada kita tidak tahu apa-apa. Karena kita sama-sama belajar, Ibu juga belajar, dan kalian juga belajar. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan merefreshkan otak kalian sebelum kalian pulang. Silahkan petugas piket untuk menyalakan
LCD. Ibu akan menampilkan sebuah senam penguin agar otak kalian menjadi refresh sebelum pulang. Silahkan. Baik, itulah tadi senam penguin untuk merefreshkan otak. Apakah dari kalian masih ada yang perlu ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan penguatan kepada kalian. Sebelumnya, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, Raka, silakan menyimpulkan materi apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan. Bagus sekali penjelasannya. Materi yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang interaksi sosial, di mana interaksi sosial ini hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada dua syarat yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Usnur, Uslusi, Usdevi, Usbila. Yuk teman-teman, kita belajar senam penguin. 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. kemudian faktor pembentuk interaksi sosial yaitu ada imitasi, sugesti, empati, simpati, identifikasi, dan sebagainya. Baik, berikut adalah penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk tugas minggu depan kalian mengerjakan halaman 92 dikerjakan sendiri-sendiri ya. Setelah itu dikumpulkan pada minggu depan. Baik, sedikit penjelasan dari Ibu dan pesan sedikit untuk kalian. Menjadah wajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan. Untuk kalian belajarlah yang bersungguh-sungguh ya anak-anak.
Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dan kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video yang dapat saya tayangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.